Syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibu kita melanjutkan kitab Bulughul Maram masih bab salat tatawwu seputar salatul lail. Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Ij'alu akhira salatikum billaili witron muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadikanlah akhir salat kami pada malam itu witir. Muttafaq alaih. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibu, hadis ini diterima dari Abdullah bin Umar. Maka untuk itu bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Dikarenakan Umar, Abdullah dan Umar itu, Abdullah anaknya, Umar bapaknya, kedua-duanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keduanya masuk Islam. Maka disunahkan untuk mendoakan keduanya. Rasulullah bersabda, Ij'alu akhir salatikum billaili witran, yaitu jadikanlah akhir salat kalian. Jadi jadikanlah akhir salat kalian pada waktu malam itu dengan witir. Atau bisa diartikan witir itu jadikan sebagai penutup salat kalian di akhir malam. Para ibu, berdasarkan hadis ini, maka manusia itu melaksanakan witir itu ada dua kemungkinan. Satu, orang yang kuat bangun di akhir malam. Jadi ada orang yang dia itu kuat bangun di akhir malam. Maka mengakhirkan witir itu lebih utama. Jadi lebih utama. Contoh, kalau ibu itu sanggup bangun jam 3, maka bagusnya witir itu dilaksanakannya nanti saja dengan tahajud. Karena ibu itu kuat dan bisa bangun, tidak akan kesiangan. Nah, kenapa seperti itu? Huwa waktu tajali wa istijabatu doa. Karena itu adalah malam yang cocok untuk kita itu bermunajat kepada Allah dan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu, karena ada bentuk kalimat sholat yang lebih utama itu kan di akhir malam. Itu kan ya. Artinya antara jam 2 sampai jam 4 itu yang lebih utama. Makanya kalau seandainya ibu termasuk golongan yang pertama, bagusnya witirnya itu nanti aja disatukan dengan tahajud. Itu bagi ibu yang memang kuat di tubuh, tidak akan kesubuhan, bukan kesiangan ya. Jadi tidak akan kesubuhan. Maka ibu bagusnya itu bangun itu jam sholatnya itu di waktu malam begitu. Nah, kemudian ibu ada juga kelompok yang dia itu tidak bisa bangun di akhir malam. Tapi kalau bagi orang yang seperti ini, dia itu para ibu takdimul witri, artinya mendahulukan witir itu lebih utama. Kalau yang tadi mah bu tidak takut kesubuhan begitu ya. Kalau yang sekarang mah takut datangnya waktu subuh, artinya dia itu bangunnya suka siang. Maka bagi orang yang seperti ini itu lebih utama witirnya itu diawalkan atau didahulukan sebelum dia itu tidur. Gitu ya. Karena pada pembahasan sebelumnya bu, witir itu bisa dilaksanakan sebelum tidur, bisa dilaksanakan setelah bangun dari tidur. Artinya
ibu bisa melaksanakannya setelah sholat isya witir, mangga. Karena waktu witir itu setelah selesai sholat isya sampai sampai terbit fajar. Itu yang disebut dengan waktu untuk witir dan tahajud. Maka boleh ibu witir dulu, kemudian malamnya tahajud. Maka boleh juga tahajud dulu, itu malamnya witir, silakan. Nah, kalau seandainya tahajud dulu, kemudian malamnya witir, maka jagoan. Kata Nabi kan itu bahasanya ke Umar itu. Sebelum tidur tahajud, nanti malamnya witir. Kata Rasulullah, Umar kamu itu hebat. Kenapa dikatakan Umar itu hebat? Kalaulah seandainya witirnya tidak terjadi, maka gugur tahajud. Jadi tahajudnya gugur. Nah, tetapi kalau Abu Bakar witir dulu, baru melaksanakan tahajud malamnya. Maka ini kata Rasul, Abu Bakar itu termasuk orang yang hati-hati begitu. Jadi kategorinya hati-hati. Nah, maka ibu, dan yang paling bagus yang mana? Nah, tadi gitu, kalau memang ibu itu bisa bangunnya jam 3, bagusnya tahajud dan witirnya malam hari saja. Begitu Bu ya. Jadi itu ada yang disebut dengan lebih utama. Karena berdasarkan hadis, ijalu akhir sholatikum billaili yusra. Jadi kalau hadis ini, itu Nabi menganjurkannya witir itu sebagai penutup sholat malam. Gitu. Jadi sebagai penutup sholat malam. Kalau sholat witirnya diawalkan, berarti witir bukan penutup sholat malam. Tapi bukan berarti tidak boleh. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Karena memang itu ada dalilnya. Itu kan Bu. Jadi selama ada dalil melakukan saja. Jadi tidak usah pakai logika, pikiran, dan memang dalam ibadah mah tidak begitu. Al-aslu fil ibadahi al-bukran, pokok dalam ibadah batal hatta yakuma dalilu alal amri, sehingga ada dalil yang memerintah. Jadi Bu, selama ada dalil yang memerintah memangga, walaupun mungkin logika kita tidak bisa menerima begitu. Ya, ketika kita Bu berbicara mengenai satu ibadah, nah ditetapkan sebagai ibadah, ada dalil, ada kita gitu. Harus itu, iyo daya dalil gitu kan Bu. Ya kayak ibu batal, kemudian berwudu. Pada saat berwudu, yang punya dosanya dicuci. Enggak. Kata wajah saya mah tidak punya dosa. Kenapa saya yang dicuci? Gitu. Dan memang begitu dalil. Gitu Bu ya. Jadi selama ada dalil, enggak begitu. Kayak jarah kubur mau idul, mau saum, boleh jarah kubur mau saum. Kalau boleh Bu. Tapi kalau ditetapkan jarah kubur itu harus mau saum, nah itu yang jadi masalah. Jarah kubur mengira, itu kan sekarang jarah kubur, besok jarah kubur, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ditetapkan bahwa jarah kubur itu sebelum saum atau setelah Idul Fitri, maka ini Bu yang menjadi masalah itu menetapkannya. Kalau memang itu sudah ditetapkan, maka para ibu berarti ada unsur ibadah di dalam. Nah, berarti kalau ada unsur menetapkan jadi ibadah, berarti harus ada dalil. Ada dalilnya enggak? Oh, ternyata dalilnya tidak ada. Kalau memang dalilnya tidak ada, tapi sudah ditetapkan menjadi ibadah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah ketipu bid'ah. Ya, sekarang mah tidak boleh sudah bilang bid'ah, tapi tidak ada contoh dari Rasul. Ya, itu kan sekarang mah diperhalus bahasanya. Tidak boleh bilang kafir, tapi non muslim. Non muslim deh, gitu. Jadi perhalus bahasanya, karena itu melanggar HAM. Ya Bu ya. Nah itu Bu, witir Bu sama. Maka ibu mau witir diakhirkan atau mau witir didahulukan, itu hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Selama ini ibu yang mana witir dulu lalu pengennya malam,
Itu atau ibu itu nanti aja tahajud dengan witirnya di malam hari. Pokoknya gini aja, patokan ibu bangunnya jam berapa. Sekarang ibu bangun 3:30 aman tahajud sama witir. Nah iya, kenapa? Karena keadaan subuhnya 4:30. Jadi aman ibu itu walaupun bangun 3:30 gitu. Makanya bagusnya gitu meninggalnya di akhir malam gitu. Supaya apa? Menurut saya Bu, waktunya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah, karena Allah turun ke langit juga untuk menyaksikan orang yang melaksanakan ibadah. Dan nanti dikuatkan lagi Bu dengan hadis yang selanjutnya, maka para malaikat pun turun menyaksikan kita ketika melaksanakan sholat tahajud. Itu Bu ya. Jadi intinya istihbabu khatmi sholatil lail bil witri, disunatkan menutup salat malam dengan witir. Itu fikihnya. Jadi disunatkan menutup salat malam dengan witir. An Talq ibni Ali qala sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailatin. Rawahu Ahmad wassalasatu wasahahahu Ibnu Hibban. Dari Talq bin Ali ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 witir pada satu malam. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 3 dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin. Kalimatnya, tidak ada 2 witir pada satu malam. Jadi tidak ada 2 witir pada satu malam. Artinya para ibu, bahwa yang disebut dengan bentuk ungkapan tidak ada witir, kalaulah witir itu ada 2 dalam satu malam, bukan witir lagi. Sekali lagi, kalau witir itu dalam satu malam ada 2, berarti bukan witir lagi, tapi jadi genap. Contoh, kalau ibu ngambil witir yang 1 rakaat, sekarang 1 rakaat, nanti malam 1 rakaat jadi berapa? Jadi 2. Bukan witir lagi kan? 3 jadi 6. 5 jadi 10. 7 jadi 14. Artinya tidak ada lagi, tidak disebut lagi witir, tapi jadi genap Bu maksud. Nah makanya dengan dalil ini, witir itu cukup 1 kali. Jangan sampai menggugurkan witir yang sudah dilaksanakan. Makanya di sini ada kalimat la yajuzu ibtalul witri ba'da sholatihi, tidak diperbolehkan membatalkan witir setelah sholatnya. Apa kalimat membatalkan witir itu? Iya tadi witir jadi 2 kali. Nah itu Bu. Nah makanya dengan dalil ini bahwa tidak ada witir pada 2 witir pada satu malam, ya Bu, terjadi yang disebut dengan di pelaksanaan Qiyamul Ramadan sering kali terjadi bahwa ada orang yang sudah sholat tarawih kemudian tahajud, begitu Bu. Caranya apa? Dengan cara witirnya nanti, begitu. Jadi muncul pemahaman seperti ini. Jadi contohnya sudah 8 rakaat tarawih nanti, karena malam harinya punya waktu daripada ngalamun senang meningkene tahajud. Akhirnya malam harinya laksanakan lagi 8 rakaat, ditutup dengan witir sama rakaat. Ya, ada kan 8, kemudian witirnya 3 rakaat, saudara. Witir kenanya, betulnya, dia kan masih witir.
Berarti sama-sama atau gitu. Ya gitu. Maka dengan demikian Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau itu melaksanakan Qiyamul Ramadan, tidak pernah lagi melaksanakan yang disebut dengan tahajud. Gitu. Jadi yang disebut dengan udah taraweh, kemudian dia berhenti dulu tidak witir, dilanjutkan nanti dengan tahajud, lalu ditutup dengan witir, ini dari mana dalilnya? Ya senada itu perkataan ulama. Kita kan bukan mengikuti ulama, tapi yang diikuti oleh kita itu dalilnya. Sekali lagi Bu, pendapat ulama itu bisa diterima selama pendapatnya itu berdasarkan dalil, apalagi ibadah. Itu. Jadi nggak bisa, kata Imam Syafi'i begini, Imam Hanafi begini. Biarin, enggak empat madhab ini berpendapat begitu. Lihat aja apa yang dikatakannya. Bukan itu. Kata imam yang empat pun, apabila pendapatku bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, artinya bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah Quran dan Sunnah. Kan itu Bu, kata imam yang empat juga. Jadi jangan sampai nanti di akhirat ini taruh ke malaikat. Kenapa seperti itu ibadahnya? Dan saya mah mengikuti pendapat Imam Syafi'i contohnya. Kan Imam Syafi'i Bu nanti dipanggil di akhirat. Betul enggak kamu mengajarkan ini? Itu kata Imam Syafi'i mungkin maknanya betul, saya berpendapat seperti itu, tapi bertolak belakang dengan sunnah. Kan saya sudah mengatakan ikuti Quran Sunnah. Imam Syafi'i mengatakan gitu. Begitu. Jadi kalaulah ibu itu sudah melaksanakan Qiyamul Ramadan teh tahajud. Cuman di waktu atau di bulan yang berbeda. Di luar bulan Ramadan mah disebutnya tahajud. Di bulan Ramadan mah disebutnya Qiyamul Ramadan gitu. Jadi itu juga sebetulnya. Itu. Makanya di hadis yang sebelumnya yang ibu-ibu sudah baca, dari apa itu? Makanya saya menyebutnya membaca. Ya apa tuh? Enggak, nah, berarti artinya yang ibu baca kan ya? Gitu. Bahwa Siti Aisyah mengatakan Rasulullah melaksanakan salat Qiyamul Lail di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi tidak lebih dari 11 rakaat tahu dari dalam. Cuman pelaksanaan Qiyamul Ramadan oleh Siti Aisyah dirinci khusus untuk sholat Qiyamul Ramadan. Apa dirincinya itu? Arba'an, summa salasa. 4, 3, begitu. Yang mana 4-4-3 itu? Yaitu yang berkaitan dengan Qiyamul Ramadan. Nah, itu. Tapi yang disebut dengan Qiyamul Lail, sholat tahajud itu, maka ibu caranya ada yang lain begitu. Jadi seperti yang 2 kali 4 sama 3. Itu ya. Ada 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 1. Ya itu 2 kali 2 ya. Tambah 7. Nah, jadi 2 kali 2 gitu ibu. Ya, 2 kali 2 4 witirnya 7, berarti kan ya 11. Nah, itu mah berlaku untuk sholat tahajud. Tapi untuk sholat Qiyamul Ramadan itu Siti Aisyah menjelaskan cuma 4-4-3 segitu. Jadi kenapa ada dalil yang sudah jelas seperti itu? Enggak apa-apa, ada 2-2 juga boleh begitu. Boleh terima. Dan masalah Qiyamul Ramadan, hadisnya cuma itu.
Jadi Nabi itu Bu kalau nggak salah mengalami Ramadan itu cuma 9 kali Nabi itu mengalami Ramadan itu. Jadi tahajud qiyamul Ramadan itu berarti berapa kali? 9 kali Nabi qiyamul Ramadan begitu. Dan selama Nabi melaksanakan qiyamul Ramadan itu sholatnya begitu 4. Nah itu Bu. Jadi kalau ibu mau sholat qiyamul Ramadan kemudian tunduk alias ngantuk ya, maka jangan memaksakan. Udah aja bisa shawatin, bisa tidur jam 3 bangun. Mana qiyamul Ramadan gitu kan. Jadi qiyamul Ramadan tidak ada ketentuan harus setelah sholat Isya dan harus berjamaah, lagi tidak ada seperti itu. Karena pemahaman sekarang umat Islam itu begitu, qiyamul Ramadan harus setelah Isya dan harus berjamaah. Ya Bu, dalilnya begitu. Berjamaah afdholiyah, lebih utama. Karena kalau ibu qiyamul Ramadannya itu berjamaah, pahalanya 27 derajat. Kalau sendiri, gitu kan. Dan uniknya surat yang dibaca oleh imam beda-beda kan. Kecuali kalau sudah dibiasakan ke imam yang sahih gitu. Setiap ada bacaan yang dibaca oleh imam. Karena yang dibaca oleh imam itu berbeda-beda, maka ibu kebagian pahalanya dari bacaan surat imam di saat ibu tidak hafal. Begitu Bu, makanya Bu, gak usah apa istilahnya, udah opatilah misalnya mikirnya malam dengan tahajud, itu seharusnya kan mana dalilnya? Itu kan dalilnya. Biasanya kan ada, jadi jangan sampai kita itu banyak sholat tapi tidak ada dalil gitu kan Bu. Ya kayak di bulan Sa'ban saum gitu sampai hampir sebulan saum mana ya? Yang jelas saum apa? Ya pokoknya ada kata Nabi di bulan Sa'ban harus memperbanyak saum naon. Gitu Bu. Makanya Bu yang disebut dengan kalimat saum di sini itu saum Senin Kamis, saum Daud atau saum ayam Maulid itu yang dimaksudkan. Nggak ada yang disebut dengan khusus saum di bulan Sa'ban. Tidak ada Bu hadis yang sahih yang menetapkan bahwa di bulan Sa'ban itu ada khusus saum di bulan Sa'ban. Enggak. Itu ya yang kayak kemarin itu Sa'ban. Sebenarnya nisfu Sa'ban itu maksudnya Bu saum 13, 14, 15. Nah ya mungkin gitu karena di pertengahan jadi sebutnya nisfu Sa'ban. Itu Senin, Kamis gitu. Jadi itu rajin Senin, Kamis di bulan Sa'ban berhenti nyirim Kamisnya. Karena padahal Rasulullah Bu justru di bulan Sa'ban lebih meningkat. Bila Bu buat terang badai saum itu bid'ah kalau ditetapkan jadi ibadah. Jadi merasa tidak sah saum itu kalau seandainya coba saya tabun bina. Hari gitu menganggap silakan ayam ya. Gitu. Nah itu Bu ya. Jadi tidak ada witir setelah 2 witir dalam satu malam. Kenapa? Karena la yajuzu ibtul witri ba'da sholat itu tidak diperbolehkan membatalkan witir dengan witir yang lain. Lalu ya, jadi tidak boleh membatalkan witir dengan witir yang Ubayyid bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisa bihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dan ia tambah dan tidak ia memberi salam melainkan pada akhirnya. Maksudnya di dalam witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beratahiyat sekali saja lalu salam. Dari Abi Dawud
wa Tirmizi radhiyallahu anhu nahuhu an Aisyata wa fihi kullu suratin fi ra'atin wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini. Dan bagi Abi Dawud dan Tirmizi radhiyallahu anhu seperti itu juga dari Aisyah, dan di situ tersebut tiap-tiap surah pada satu rakaat, dan di rakaat yang akhir qul huwallah dan 2 muawazah, artinya 2 muawazah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu dia. Nah, ini Bu surat yang suka dibaca oleh Nabi ketika melaksanakan sholat suci. Tapi ketika Nabi membaca surat ini bukan keharusan Ibu begini. Lagi. Jadi Nabi baca ini, tapi bukan berarti Ibu itu harus begini, bukan harus membaca yang ini. Kenapa? Karena dalam satu kalimat yang lain Nabi pun mengatakan falyaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang dianggap mudah oleh kamu dari Al-Qur'an. Jadi para ibu menunjukkan bahwa ketika seseorang dia itu melaksanakan sholat witir, maka boleh di rakaat pertama baca Al-Aqsa, di rakaat yang kedua baca Al-Kafirun, di rakaat yang ketiga baca surat Al-Ikhlas, atau di rakaat ketiganya Al-Ikhlasnya ditambahkan dengan Falaq Nas, begitu. Itu tidak apa-apa sih. Karena saya mau rakaat pertama mau waktu ini dan sabihisna itu apa? Panjang kiri contohnya gitu Ibu. Tapi ibu-ibu di sini malah sabihisna berkatalah, sebenarnya itu. Kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas ya, Atin, kemudian Al-Asr, kemudian An-Nasr, boleh silahkan. Cuman Rasulullah, beliau itu kata Siti Aisyah memakai bentuk kalimat yutiru sabihis marobikal a'la. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa la yusallimu ila fi akhirihinna. Artinya Bu, Nabi membaca 3 surat ini di 3 rakaat. Mana Nabi ya? Ibu suka baca ini? Ya silakan. Tapi untuk membaca yang lain pun boleh. Ini bukan menunjukkan satu bentuk keharusan. Seperti Bu, Nabi membaca di dalam sholat qobla subuh itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Apakah Ibu boleh membaca selain daripada Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Boleh. Karena Nabi itu tidak menetapkan harus begitu kan Bu. Jadi selama tidak ada ketetapan, dari cuma bentuknya adalah qadariyah dari Siti Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi ketika witir bacanya yang itu. Sabihis, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu Bu ya. Makanya ibu-ibu di antaranya adalah bentuknya witir Nabi berdasarkan hadis ini pelaksanaannya 3 rakaat. Jadi berdasarkan hadis ini berdasarkan hadis ini witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 rakaat. Kemudian Ibu disunatkan membaca 3 surat yang disebutkan tadi. Disunatkan membaca surat Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, Al-Ikhlas rakaat yang ketiga. Ini hukumnya sunnah. Kemudian silakan juga kemudian setelah Al-Ikhlas itu membaca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Mana gitu kan Ibu? Berarti jadi dalil Bu, boleh di 1 rakaat Ibu membaca lebih dari 1 surat. Jadi boleh dalam 1 rakaat Ibu membaca lebih dari 1 surat. Contohnya Ibu dalam rakaat pertama itu baca Al-Ikhlas Ponokli sama Wal Asy boleh. Asa Ponokli ini sama An-Nas.
Jadi jika surat dibacanya boleh silahkan. Jadi dalam satu rakaat boleh membaca lebih dari satu surat. Boleh. Nah itulah ibu kaitan dengan bab surat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat witir. Jadi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala autiru qabla an tusbihu rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, berwitirlah sebelum kamu masuk pada waktu subuh, diriwayatkan dia oleh Muslim. Wali Abni Hibban man adraka subaha walam yu'tir fala witrolah. Dan bagi Ibnu Hibban, barang siapa dapati subuh padahal ia belum witir, maka tidak ada witir baginya, lantaran sudah habis waktunya. Lagi bu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama anil witri aw nasiyahu fal yasolli idza asbaha aw zakaru rawahu hamsatu illa Nasa'i. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa tertidur dari sholat witir atau ia lupa kepadanya, maka hendaklah ia sholat apabila ia bangun pagi atau ingat. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Nasa'i, yakni dihadiri oleh malaikat. Nah, gitu bu? Iya. 3 hadis bu, 3 hadis ya? Iya. Pada ungkapan hadis ini bahwa waktu witir itu sebelum subuh, itu satu. Setelah datang waktu subuh, maka tidak ada salat witir. 2. Lalu muncul hadis yang ketiga. Barang siapa tertidur dari witir atau lupa, fal yusalli idza asbaha aw zakara. Maka sholatlah ia tidak asbaha apabila telah subuh aw zakara atau pada saat ia ingat. Begitu kan? Nah, lihat konteks hadis yang di atas. Sholat witir itu sampai subuh. Ya. Kemudian kalau sudah datang waktu subuh, maka tidak ada lagi waktu untuk witir. Tapi muncul hadis yang ketiganya, ada kalimat nasia, nama au nasia. Nama itu artinya ketiduran, kalau nasia artinya lupa. Ini hadisnya sahih. Maka sholatlah apabila telah datang waktu subuh atau pada saat itu. Jadi begini, ini sama dengan sholat wajib. Apabila kita itu belum melaksanakan sholat wajib karena lupa atau ketiduran, kata Rasulullah, maka sholatlah di saat dia itu ingat atau di saat dia itu bangun. Kayak ibu, sholat isya, udah maghrib, udah maghrib, dibalik, udah sholat maghrib maksudnya begitu. Kemudian ketiduran, gitu. Bangun pada waktu menjelang subuh. Berarti ibu belum sholat isya, maka sholat isya lah pada saat bangun. Jadi bukan pada saat menjelang subuh, tapi sholat isya lah pada saat bangun. Ada juga yang lupa belum sholat asar, tapi dia mengatakan sudah sholat asar, padahal belum sholat asar. Maka ibu ingat-ingat pada waktu maghrib, maka sholatlah asar pada waktu ingat.
Itu ya. Jadi pada saat ingat tadi mah pada saat bangun, sekarang mah pada saat ingat. Maka ibu pada saat ingat ini sholatlah. Apakah menyatukan sholat asar dengan sholat maghrib? Tidak. Dan itu mah sholat asarnya pada saat ingat. Begitu. Dan ibu sama bu. Ibu teh mau sholat witir. Terus tahajudnya segala panjang teh. Sholatnya capek. Masih ada setengah jam lagi. Lalu ibu tidur bodohan banyak. Akhirnya tiba. Bangun subuh. Pas ada subuh. Nah, karena ibu itu ketiduran, silahkan witir saja. Walaupun sudah datang waktu subuh. Kenapa? Karena ibu witirnya itu di saat ibu bangun. Jadi bukan witir pada waktu subuh. Dan memang tidak ada witir pada waktu subuh. Kan di sana ada kalimat man adoka subha walam yutir fala witrolahu. Bukan itu. Jika datang waktu subuh, maka tidak ada witir. Nah, kenapa ini ibu melaksanakan witirnya pada waktu subuh? Bukan pada waktu subuh. Ini memang melaksanakan witir pada saat bangun, begitu. Jadi jangan, ya Allah, saya ketiduran sampai tidak bisa witir. Witir, silakan. Karena ibu ketiduran. Jadi ibu witir dulu. Witir, setelah itu baru sholat qobla subuh, setelah itu baru sholat subuh, begitu ya. Nah, atau karena lupa, tidak nih, sudah tahajud lupa, gitu kan bu. Bisa saja ya kalau seandainya sholatnya seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab kan, tahajud dulu lebih dulu, saat tahajud lebih dulu, kemudian witirnya di waktu malam, akhirnya punya perasaan ada sudah tahajudnya. Disangkanya dengan witirnya. Ingat-ingat pas subuh. Atau sudah sholat subuh. Pas sholat subuh baru ingat. Ternyata belum sholat witir. Maka ibu sholat witirlah di saat ingat. Itu ya bu. Itu bu yang dimaksud. Terus. Karena saya kalau banyak itu ngebahasnya. Jadi jangan ketahan. Jadi artinya ibu witir itu waktunya sebelum subuh. Itu ya. Maka dibolehkan melaksanakan witir pada waktu subuh dikarenakan lupa atau ketiduran. Sekali lagi, dibolehkan melaksanakan witir pada waktu subuh karena lupa atau ketiduran. Jabirin radhiyallahu anhu Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khofa an la yakuma min akhiril laili fal yutir awalahu wa man tomi'a an yakuma akhirahu fal yutir akhiril laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdalu rawahu muslimun. Dari Jabir ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir bahwa ia tidak akan bangun pada akhir malam, maka boleh dia witir pada awalnya. Dan barang siapa percaya bahwa bisa ia bangun di akhirnya, maka hendaklah ia witir di akhirnya. Karena sholat akhir malam itu disaksikan, yakni dihadiri oleh malaikat. Dan yang demikian itu lebih utama. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Keterangan hadis ke-411 maksudnya, barang siapa tidak berwitir hingga subuh, tidak ada sholat witir baginya. Hadis ke-412 menerangkan, barang siapa tertidur atau lupa, boleh ia sholat witir apabila masuk waktu subuh atau bila ia ingat. Itu penjelasan yang tadi Bu ya. Nah, yang ke-413 tadi ya.
Hadis ini Bu ditutup oleh Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini sebagai penutupan tentang afdoliyah pelaksanaan sholat witir yang paling utama. Afdoliyah yang paling utama itu kan. Maka berdasarkan hadis ini, sholat witir yang paling utama itu yaitu apabila dilaksanakannya di akhir malam. Itu kan Bu ya. Kenapa? Karena masyhudatun itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Jadi dari awal kan witir dulu, kemudian malamnya tahajud boleh. Betul, boleh silakan. Tetapi hadis ini untuk lebih menguatkan tentang pembahasan sebelumnya, apabila ibu itu sanggup bangunnya di malam hari, maka lebih utama sholat witir itu dilaksanakannya di malam hari, disatukan dengan tahajud. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena apa yang ibu lakukan itu masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Itu artinya Bu, kalau setelah sholat isya malaikat tidak menyaksikan. Tapi kalau malam hari malaikat menyaksikan, nanti kita akan lebih kuat lagi karena ada persaksian dari malaikat. Nah itu Bu, jadi bukan berarti setelah isya witir itu tidak boleh, bukan. Cuma lebih utamanya sholat witir itu dilaksanakannya di akhir malam. Itu kan Bu ya. Maka ibu-ibu selama ini kan suka diakhirkan di awal kan. Ya, cuma situasi kondisi ibu gitu. Oh ini tidak akan sulit nih bangun jam 3 gitu, atau setengah 4 witir karena takut ke siangan. Tapi Bu yakin saya bisa bangun malam hari, silakan ambil yang lebih utama, yaitu witirnya di akhir. Gitu. Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'at fajru faqad zahaba kullu salatil laili wal watri fa autiru qabla tulu'il fajri. Rawahu Tirmidzi. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika fajar telah terbit maka telah habislah waktu sholat malam. Demikianlah pula sholat witir. Oleh karena itu maka witirlah sebelum terbit fajar, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Iya, itu lancarnya juga lah. Nah itu ibu ini mau batas akhir penguat ya. Iya. Bahwa ketika terbit fajar sholat malam waktunya habis. Jadi kapan batas waktu sholat malam? Kalimat sholat malam itu tahajud. Berarti ketika sudah terbitnya fajar. Ya. Bagaimana kalau witir? Maka witir pun sama. Yaitu batas akhirnya setelah terbit fajar. Maka wa fa'autiru qabla tulu'il fajri. Maka witirlah kalian sebelum terbit fajar. Artinya hati-hati witir, jangan sampai ketinggalan di dalam sholat malam. Gitu. Mending kalau sholat malam aja witir nanti dibalik sholat witir gitu, malas tahajudnya tidak, witirnya sama. Tapi kalau tahajud tidak witir, gagal tahajudnya. Begitu Bu. Nah makanya sebisa-bisa kudu bisa, pasti bisa gitu kan Bu, witir itu jangan sampai ketinggalan ketika melaksanakan sholat tahajud. Makanya ibu di sini al-witru ahadu sholatil lail, witir itu lebih utama daripada sholat tahajud. Jadi witir itu ringkasannya nih, witir itu lebih utama daripada sholat tahajud gitu. Kemudian ibu habisnya waktu witir dengan habisnya waktu malam dan terbitnya fajar. Jadi waktu malam habis, maka witir pun waktunya
habis dan terbit Fajar. fajar. Nah itulah ibu-ibu sebagai penguat dari hadis-hadis yang sebelumnya tentang pelaksanaan sholat malam. Berarti ibu bahasan ini dua, tentang tahajud dan witir. Itu ya, singkatan. Tahajud itu 11 rakaat dengan witir. 11 rakaat dengan witir. Maka untuk tahajud bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10. Untuk witir bisa 1, 3, 5, 7. Ya, 9 juga ada sebetulnya. Kan di sini sampai 7 yang dibahasnya begitu. Nah, untuk pelaksanaan sholat witir itu bisa dilaksanakan setelah sholat isya, gitu ya. Dan untuk tahajud pun sama. Kalau witir dulu berarti malamnya tinggal tahajud. Kalau tahajud berarti malamnya tinggal witir. Tapi waktu yang paling utama untuk tahajud dan witir itu di malam saja. Satukan pada waktu malam. Kenapa Bu dikatakan lebih utama? Dikatakan lebih utama itu karena disaksikan oleh para ulama. Itu hukumnya sunat muakkad, bukan menunjukkan hukum. Nanti ini hasanah, wakil akhirati hasanah, wakil adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.